Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Marsalinda dengan NIM 22042291 akan membahas materi tentang konsep statistik deskriptif dan konsep statistik induktif. Yang pertama ada konsep statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau meringkas data yang telah dikumpulkan. Dalam statistik deskriptif, data diolah sedemikian rupa sehingga informasi penting dapat dipahami dengan lebih mudah tanpa menarik kesimpulan umum atau membuat prediksi. Statistik ini tidak berfokus pada populasi atau parameter, melainkan hanya pada sampel data yang ada. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam statistik deskriptif meliputi yang pertama ada ukuran pemusatan, yaitunya ada mean nilai atau nilai rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya, yang nomor dua ada ukuran penyebaran. Yang pertama ada range atau selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam data. Ada variance, yaitunya ukuran seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Yang ketiga ada standar deviasi, yaitunya kadar variance yang menunjukkan seberapa data menyebar di sekitar mean. Dan ada quartile, yaitu nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Selanjutnya yang ketiga ada visualisasi data. Yang pertama ada tabel frekuensi, yaitunya menampilkan jumlah kejadian dari setiap kategori data. Yang kedua ada histogram, yaitu diagram batang yang menunjukkan distribusi data. Dan yang terakhir ada box plot, yaitu grafik yang menggambarkan persebaran data dengan fokus pada median, kuartil, dan potensi penyicilan. Tujuan utama statistik deskriptif ini adalah memberikan pemahaman yang jelas mengenai pola atau karakteristik dari data yang telah diobservasi tanpa memperluas atau menyimpulkan untuk populasi yang lebih besar. Selanjutnya ada statistik deskriptif induktif. Statistik induktif atau statistik inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi mengenai populasi yang lebih besar berdasarkan sampel data. Dalam statistik ini, kita mencoba menggunakan data dari sampel untuk membuat generalisasi, prediksi, atau pengambilan keputusan yang lebih luas tentang populasi. Beberapa metode dan konsep penting dalam statistik induktif meliputi yang pertama ada pengujian hipotesis, yaitu proses evaluasi klaim atau pernyataan tertentu tentang populasi berdasarkan data sampel. Pembagiannya ada tiga, yaitu yang pertama hipotesis nol atau klaim bahwa tidak ada perbedaan atau efek dalam populasi. Yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu klaim bahwa ada perbedaan atau efek dalam populasi. Dan yang ketiga ada uji statistik, yaitu proses menghitung nilai statistik seperti t-test atau chi-square untuk menentukan apakah hipotesis nol harus diterima atau ditolak. Yang selanjutnya yaitu interval kepercayaan, yaitu rentang nilai yang diperkirakan akan mencakup parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95%. Yang ketiga ada estimasi parameter, yaitu proses memperkirakan nilai parameter populasi seperti mean atau proporsi berdasarkan data sampel. Adapun estimator, yaitu fungsi statistik yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi dari sampel. Yang selanjutnya ada regresi dan korelasi, teknik untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Ya, adapun pembagiannya dua, yaitu yang pertama regresi linear, yaitu menyediakan model hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang kedua ada korelasi, yaitu ukuran kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Tujuan utama statistik induktif adalah untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas dari sampel terbatas dan mengaplikasikan temuan tersebut pada populasi yang lebih besar. Hal ini penting dalam banyak bidang seperti ilmu sosial, kedokteran, dan ekonomi, di mana penelitian berbasis sampel digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan yang berdampak luas. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.